Oh, kerajaan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi kerajaan Gua Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa yang didirikan oleh Tamanurung Benena pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Nikmatan Rikar yang Tumaparisi Kalona, Goa dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gua Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Gua Talo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Kejayaan Gua Talo masa Islam terjadi pada era Sultan Hasanuddin atau biasa disebut ayam jantan dari timur. Pada masa pemerintahannya, Gua Talo punya peran besar dalam aktivitas perdagangan di seantero Nusantara, lebih tepatnya di bagian timur. Seperti yang dijelaskan dalam materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 karya Mariana, kehidupan ekonomi Gua Talo ketika itu mengandalkan sistem kelautan. Kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat perdagangan Nusantara, namun juga masyarakat internasional seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Melihat kemajuan Gua Talo, pihak Belanda yang ketika itu dikenal dengan nama VOC, ternyata tertarik untuk merebut kekuasaan kerajaan Islam di tanah timur. Seperti yang dicatat Mariana, Belanda akhirnya berseteru dengan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya. Perseteruan ini menimbulkan peperangan-peperangan di sekitar Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Gua Talo. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakam. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya, disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah, yaitu para hamba sahaya, disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ataupun Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim yang berkembang pesat dalam pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian, karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan politik Kerajaan Gua Talo. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Rabondaya atau Datuk Ribandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar yang memeluk agama Islam pertama kali yaitu adalah Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintah Raja Muhammad Said 1639 sampai 1653. Keruntuhan Kerajaan Gua Talo. Keruntuhan Kerajaan Gua Talo disebabkan oleh siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh. Sebab Raja Bone itu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Mongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari kemudian, setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Mongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penuntunan politik bernegara. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Yang pertama itu adalah Bala Lompoa.
atau yang berarti rumah besar yang merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa. Istana ini dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35 Imangimai Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Selain sebagai kediaman Raja Goa, Balalompoa ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Balalompoa terletak di Desa Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Istana Balalompoa memiliki 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri, dan 4 jendela di depan. Peninggalan sejarah kerajaan Gua Talo tersebut kini difungsikan sebagai Museum Balalompoa yang menyimpan koleksi benda-benda kerajaan. Yang kedua yaitu adalah Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan salah satu peninggalan sejarah Gua Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulunya menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Gua ke-9, Daeng Matanre Karayang Tumaparisi Kalona pada tahun 1525. Hingga masa pemerintahan Sultan Gua ke-9 berakhir, pembangunan benteng tidak selesai. Pembangunan benteng ini pun dilanjutkan oleh Raja Gua ke-12, Karayang Tunijalo, dan Sultan Alauddin. Setelah selesai dibangun, Benteng Somba Opu kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah. Benteng ini ramai dikunjungi oleh pedagang asing dari Eropa dan Asia pada pertengahan abad 16. Di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Benteng Somba Opu kini difungsikan sebagai salah satu objek wisata yang bersejarah.